Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, keapiatan, dan tentunya umur panjang sehingga kita dapat melakukan rutinitas kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak, sebagai ayah. Tak lupa pula kita haturkan sholawat serta salam kehadirat junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang karena beliaulah kita mengenal Allah, kita mengenal diri kita sendiri, dan kita mengenal agama yang benar, yaitu agama Islam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabatku semua, pada video-video sebelumnya saya pernah membahas tentang pendidikan, jenis-jenis pendidikan, yaitu pendidikan informal, pendidikan formal, dan pendidikan non-formal. Bagi siapa yang ingin mengetahui pengertian dari pendidikan dan jenis-jenis secara terperinci, bisa melihat, bisa menonton video-video sebelumnya. Nah, untuk kali ini kita akan berbicara secara khusus tentang pendidikan informal. Sebagaimana kita sudah ketahui bahwa pendidikan informal adalah pendidikan di luar lembaga pendidikan formal ataupun non-formal. Pendidikan informal adalah di mana berlakunya itu sejak manusia dilahirkan hingga manusia itu wafat. Sehingga dikatakan bahwa pendidikan itu tidak ada batasnya, tidak memiliki batas usia. Nah, pendidikan informal ini sangat berperan penting, bahwa selama ini yang kita ketahui pendidikan itu hanya sebatas pendidikan di bangku sekolah, di bangku perkuliahan. Kita lupa bahwa pendidikan itu lebih luas lagi, yaitu sejak manusia itu dilahirkan hingga manusia wafat, kita tidak luput dari proses pendidikan atau pembelajaran pengajaran. Nah, saya memiliki opini bahwa pendidikan informal sangat penting sekali bagi peserta didik atau bagi manusia secara umum. Karena pendidikan informal itu berlaku di luar sekolah, yaitu di lingkungan keluarga dan di lingkungan kehidupan secara umum, yaitu di rumah dan di lingkungan secara umum seperti teman, bergaul, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pendidikan informal itu sangat penting. Di sini yang berperan penting adalah orang tua dan lingkungan kita sendiri atau anak itu sendiri. Nah, sehingga pendidikan atau anak itu akan tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang baik, cerdas, harus dimana mendapatkan pendidikan secara utuh, baik pendidikan informal yang terutama pendidikan formal dan pendidikan non-formal. Pendidikan informal akan menjadi
landasan awal, akan menjadi tolak ukur awal, sehingga bagaimana anak-anak itu akan menjadi pribadi yang lebih baik, mendapat ilmu yang lebih baik pula. Dalam pendidikan formal, anak-anak bisa mendapatkan ilmu pendidikan yang tidak bisa didapatkan di rumah. Pendidikan yang didapatkan di lembaga formal yaitu banyak menjelaskan tentang teori, sedangkan tentang penerapan atau praktiknya itu sangat minim sekali. Karena waktu yang sangat terbatas. Sedangkan pendidikan informal yaitu pendidikan yang didapatkan di rumah, di mana memiliki banyak waktu dan tidak sebatas teori tapi penerapan atau di mana anak itu menerapkan ilmu pendidikan informal tersebut. Salah satu beberapa contoh ya. Dalam pendidikan informal ini anak-anak itu diajarkan budi pekerti, tata cara, sopan santun, bagaimana cara melakukan sesuatu yang baik dan benar. Itulah pendidikan informal. Sehingga peran penting pendidikan informal itu sangat penting sekali. Di sini yang menjadi pendidiknya yaitu orang tua dan lingkungan, baik itu orang ibu dan bapak ya. Ada lingkungan itu termasuk ada nenek, ada kakek, ada kakak, ada teman, tetangga dan lain sebagainya. Nah, ini sangat berpengaruh. Oleh karena itu penting sekali pendidikan informal. Oleh karena itu ibu-ibu ya, orang tua sangat berperan penting untuk berkembang pertumbuhan kecerdasan, baik itu budi pekerti seorang anak. Contoh kecil, anak-anak harus kita latih dari sejak dini, yaitu bagaimana cara dia menyikapi orang tua yang lebih besar darinya, bagaimana anak-anak itu bisa bangun lebih pagi, bagaimana anak-anak itu memiliki sopan santun, berbahasa yang baik, itu bisa diajari oleh orang tua di rumah. Ya, jadi sebagai ibu, sebagai orang tua di rumah, silahkan terapkan itu semua, ajari anak-anak kita, bimbing anak-anak kita, motivasi anak-anak kita supaya rajin belajar dari rumah. Nah, jika dari rumah kita mensupport, mengajak, mendidik, membimbing, maka anak-anak itu ketika dia masuk ke lembaga formal, mereka tidak terlalu merasa tertekan gitu, sehingga semuanya akan berjalan dengan baik. Nah, pentingnya orang tua di sini. Jadi menurut kita bisa memiliki opini gitu bahwa informal itu sangat penting sekali ya. Oleh karena itu kita sebagai orang tua di rumah silahkan memberi contoh yang baik, mengajak, mendidik, memotivasi, mensupport anak-anak kita sehingga akan tumbuh menjadi anak-anak yang suka belajar, anak-anak yang senang dinasihati, dan anak-anak yang rajin, disiplin dari rumah hingga sekolah. Oke, sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.